Mungkin memang tidaklah mudah untuk kita mengendalikan amarah, terlebih ketika kita berada pada lingkungan dengan orang-orang yang memang itu pemarah. Karena ternyata memang benar, lingkungan itu sangat berpengaruh pada kita. Pengaruh banget. Kita berkumpul dengan siapa, berteman dengan siapa, berada di lingkungan yang bagaimana, tetap sangat banyak kemungkinan kita terpengaruh di dalamnya. Dan hanya orang-orang terpilih, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa tidak tercampur, tidak terpengaruhi oleh lingkungan-lingkungan yang ada di sekitarnya. Tapi jika lingkungan itu baik, ya kita itu lebih baiknya kita terpengaruh supaya menjadi baik. Tapi ketika kita menemui sebuah lingkungan yang tidak baik, maka hendaknya kita jangan mudah terpengaruh. Berusaha sebisa mungkin supaya kita tidak terpengaruh. Toh seandainya kita merasa tidak kuat, kita sangat mungkin terpengaruh, lebih baik kamu pergi daripada lingkungan itu. Dengan cara kita itu selalu senantiasa menguatkan iman kita, bermohon kepada Allah dan berlatih terus-menerus. Hal itulah yang perlu dilakukan untuk kita dapat merendam amarah. Ada beberapa cara yang dapat memotivasi diri dalam berlatih meredam amarah. Di antaranya kita perbanyak membaca dan merenungkan berbagai hadis dan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang mampu menahan amarah. Pelajari, renungi apa keistimewaannya dan apa keburukannya apabila kita menjadi orang-orang pemarah. Pada suatu hari Rasulullah pernah ditanya oleh seseorang, "Wahai Rasul, katakanlah sesuatu padaku." Ya, Rasul itu menjawab, "La tahdhab." Lalu kemudian orang ini juga meminta lagi, "Katakan lagi sesuatu." Rasul menjawab, "La tahdhab." Hingga 3 kali Rasul menjawab, "La tahdhab." Janganlah kamu marah. Ya, berarti sangat penting kita itu supaya dapat mengendalikan amarah sebisa mungkin. Sebisa mungkin dilatih terus-menerus, insya Allah pasti bisa. Lalu membaca dan mengambil pelajaran dari kisah-kisah sahabat terdahulu yang telah berhasil mengubah dirinya menjadi sosok yang mengagumkan, berakhlak baik dan penyantun. Pelajari, ambil ibrahnya, contoh. Ada kalanya kita juga perlu bercermin, ya, bercermin melihat wajah kita yang jelek ketika marah. Ternyata aku kalau marah ini nggak ada ganteng-gantengnya, nggak ada cantik-cantiknya. Ya udahlah, daripada mubazir, aku sudah beli skincare ini udah biar cantik, kok malah marah, cantiknya hilang. Ya udah, jangan marah. Terus merenungkan akibat buruk yang akan terjadi apabila kita mengumbar amarah. Amarah itu apabila diluapkan, tidak ada satupun kebaikan. Semuanya akan menjadi buruk apabila ditunggangi, didasari dengan amarah, apapun itu. Makanya jangan marah, nggak ada untungnya, hanya ada kerugian di dalamnya. Dan kerugian, penyesalan itu ada di belakang. Dan penyesalan, kerugian itu semua menyakitkan dan pahit dirasakan. Namun bila suatu saat amarah itu telah menyesakkan dada dan menegangkan urat saraf dan memanaskan wajah, berikut tuntunan Rasul untuk mengendalikan amarahnya. Yang pertama itu, kita berlindung hanya kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Karena marah adalah berasal dari setan, maka sudah seharusnya kita meminta perlindungan kepada Allah agar setan menghilang dan marah mereda. Berdoa kepada Allah, meminta perlindungan supaya selamat daripada godaan setan. Lalu ada kalanya juga kita harus diam
diam sejenak. Bila kemarahan telah menguasai diri, bicara pun menjadi tidak terkendali. Daripada mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan orang lain, maka sebaiknya kita diam bila marah. Ada suatu hadis dari Ibnu Abbas berkata bahwa Rasulullah itu bersabda, apabila kamu marah, maka hendaklah diam. Diam, jangan banyak berkata, jangan banyak melakukan sesuatu, karena semua itu banyak menimbulkan penyesalan apabila melakukan sesuatu ketika kita dalam keadaan marah. Lalu kita juga harus mengubah posisi, ya. Apabila kamu marah dalam keadaan berdiri, hendaknya kamu duduk. Dan ketika kamu duduk masih marah lagi, kamu harus bersandar, tiduran gak apa-apa. Dan kamu masih dalam bersandar, kamu berbaring, atau lagi dengan cara berwudu. Karena amarah ini berasal dari setan, dan setan itu berasal daripada api, dicipta daripada api. Sesungguhnya api itu bisa dipadamkan dengan air. Maka jika seseorang di antara kamu sedang marah, hendaklah ia berwudu. Hendaknya kamu berwudu. Insya Allah perlahan marahmu akan reda, dan hatimu akan semakin damai, dan kemarahan akan segera sirna. Begitulah, karena saking pentingnya kita untuk mengendalikan amarah, supaya kita tidak tergolong orang-orang yang akan menjadi pecah. Dan ternyata itu banyak sahabat-sahabat dekat yang menjadi jauh hanya karena urusan sepele. Urusan sepele dibesar-besarkan, terus saling marahan, bertengkar, musuhan. Sahabatnya hilang. Dan apabila sudah begini, sebanyak apapun kebaikan yang sudah dulu pernah dilakukan akan hilang, tidak ternilai lagi, tidak terlihat lagi. Yang terlihat hanya keburukan. Maka dari itu, ayolah kita jaga amarah kita. Apabila kita menemui seseorang yang amarah, emosional, maka kita harus mengalah. Ya udahlah, gak apa-apa, aku harus bersabar daripada dia marah terus aku marah. Kalau marah ketemu marah, malah jadinya berkelahi, bertengkar, musuhan. Gak baik ini. Mendingan dia marah gak apa-apa, yang penting aku sabar supaya semuanya itu tetap berjalan baik-baik saja, tidak ada apapun. Dan semoga saja kalau begini, ketika aku marah, orang yang ada di depanku itu tidak marah, supaya semua itu baik-baik saja. Begitu. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang dirajai, orang-orang yang diperbudak oleh nafsu sendiri, sehingga kemarahan, keegoisan, kedengkian, dan sifat-sifat buruk menguasai diri. Semoga kita selalu terlindung oleh Allah daripada sesuatu yang akan menyesatkan kita, menyengsarakan kita.